Shalom, Bapak Ibu semua yang dimanapun berada, mungkin udah nggak asing lagi ya dengan nama saya. Nama saya masih nama lama, Muhammad Qasim. Saya dari Banten, tinggal tepatnya di kota Pandeglang. Dulu saya dulu saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen dan nggak pernah bermimpi jadi pengikut Kristus. Kenapa saya bilang seperti itu? Buat saya itu orang-orang Kristen pengikut Kristus itu buat saya kafir. Ternyata itu salah besar ya, salah persepsi. Menurut saya itu sangat sesuatu yang sangat istimewa. Tahun 2014 saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sampai saat ini. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada pengharapan, ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian, binasa. 2014 itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dan sesuatu yang sangat istimewa. Tahun 2014 itu saya diajak sama teman saya diajak ke acara KKR, yaitu Freeport Jakarta yang diselenggarakan di Cengkareng, jaringan gereja sekota JGSK yang dibawakan semua gereja-gereja itu terdominasi. Saya nggak pernah bermimpi dan saya nggak pernah menyangka jadi orang Kristen. Saya juga waktu itu agak bingung ya kenapa teman saya kita habis menjalankan sholat ya dulu ya, itu aktivitas saya, ritualitas saya dulu. Jadi saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen. Tiba-tiba teman saya ngajak ke acara tersebut. Saya juga rada aneh dan rada bingung. Kenapa saya bingung? Ini kan acara orang Kristen, tiba-tiba itu acara udah mau selesai, pokoknya udah mau beres lah ya. Tiba-tiba teman saya ngajak masuk gitu. Waktu itu saya ngekos di Kalideres, dia bilang gini, Kang jalan-jalan yuk. Ya dia teman saya sampai saat ini, tapi saya sekarang udah pecah ya. Istilahnya udah putus ya jadi teman, tapi buat saya sih, saya masih nganggap dia teman, nganggap dia saudara. Dia tuh teman masa kecil saya. Saya bilang gini, mau ngapain gitu kan ke sini? Dia bilang gini, ini ada tablik akbar gitu kan. Saya bilang aneh nih orang tablik akbar. Ini kan acara orang-orang Kristen gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Terus udah begitu, saya waktu itu pakai sarung, masih pakai peci ya, habis sholat, masuk ke dalam. Saya pikir ini aneh gitu loh. Tapi pas ketika saya masuk, teman saya bilang gini, yuk masuk. Saya bilang gini, nanti kita disangka teroris gitu kan. Saya masih pakai sarung, pakai peci gitu kan. Terus teman saya bilang, udah nggak apa-apa. Ini kita kan cuma lihat doang gitu, teman saya bilang. Nggak taunya ketika itu acara udah mau selesai, ya acara udah mau selesai. Pokoknya saya juga aneh pokoknya gitu kan. Teman saya bilang, yuk masuk. Di acara itu, saya mungkin bagi orang Kristen yang terlahir dari kecil, lagu Besar Anugerahmu itu hal biasa ya. Tapi buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pokoknya dengan lagu itu saya bisa bertobat, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu, sampai saat ini gitu kan. Nah, itu di acara itu dibawakan seorang pendeta yang bernama Pendeta Asin Sodikin ya. Beliau yang jadi papa rohani saya, beliau yang jadi baptis saya. Saya juga pokoknya nggak ngerti lah gitu ketika dengan mendengarkan lagu Besar Anugerahmu, pujian itu mungkin itu sesuatu yang sangat berbeda, sangat istimewa, spesial ya buat saya. Kenapa? Itu benar-benar menyentuh saya gitu lagu itu. Ketika Pak Pendeta nyanyi Besar Anugerahmu, saya dijamah Tuhan Yesus dan saya benar-benar melihat sosok itu sangat luar biasa. Kenapa? Saya nggak jujur, secara manusia saya nggak layak dan saya tuh nggak pantas melihat sosok Tuhan Yesus. Wajahnya nggak kelihatan, cuma fisik tubuhnya ya tinggi 3 meter. Itu harusnya teman saya yang melihat, bukan saya. Ya saya kasih ilustrasi contoh ya, Abi lah ya yang melihat Tuhan, bukan saya gitu. Karena apa? Saya tuh
nggak pantas karena saya banyak menghujat orang-orang Kristen. Dulunya itu benci sama orang Kristen, tapi ketika Pak Pendeta nyanyi besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, Tuhan menampakkan diri. Dia itu melambai-lambaikan tangan ke saya sebanyak 3 kali, begini-begini ya. Saya tuh jujur nggak layak dan nggak pantas gitu loh. Kenapa saya bilang nggak pantas? Saya itu banyak menghujat orang Kristen dan saya itu manusia yang kotor lah ya. Karena apa? Saya bilang saya nggak pantas dan nggak layak, tapi di mata Tuhan itu semua layak, gitu ya. Saya harap semua teman-teman saya kiranya menonton acara ini. Saya bilang kenapa? Saya bilang ini harusnya dia yang melihat bukan saya, ya. Saya tuh jujur nggak pantas dan nggak layak. Saya banyak menghujat orang-orang Kristen, tapi kali ini saya percaya Tuhan Yesus itu melayakkan semua umatnya, terutama dia itu Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang berdosa bukan orang-orang yang benar. Lah, ya kan? Karena apa? Di Matius 22 ayat 14 sebab banyak yang dipilih yang dipanggil sebab banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Itu benar-benar gitu. Firman Tuhan itu benar-benar menguatkan saya dan menguatkan semuanya, terutama untuk anak-anak Tuhan. Nah, ketika saya melihat Tuhan, ya Bapak Ibu, saya jujur, saya waktu itu bawa handphone. Kalau misalkan waktu itu saya kepikiran, saya foto. Karena apa? Itu benar-benar jelas banget, ya. Mungkin saya tuh sangat waktu itu saya kalau cerita itu saya bener mau nangis ya. Kenapa? Saya nggak pantas gitu loh. Yang pantas kayak saya di samping saya beliau ini Abi, harusnya beliau gitu kan. Ya di situ kan banyak ribuan orang, banyak ribuan manusia. Ya di situ tuh harusnya mereka gitu yang melihat bukan saya gitu. Saya juga aneh gitu. Nah, Pak Pendeta nyanyi itu di sampingnya ada sinar 6 warna. Warna ini nggak seberapa terang ya. Itu terang banget ya. Di samping itu Tuhan Yesus melambai-lambaikan tangan ke saya 3 kali. Dia panggil saya. Pas Pak Pendeta nyanyi semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Itu benar-benar lagu yang memberikan saya kekuatan. Saya dijamah Tuhan Yesus. Maaf, dulu saya waktu di seberang itu kalau misalkan baca, ya maaf ya saya sebut nggak apa-apa lah ya, solawat, saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan atau sentuhan Tuhan. Tapi ketika saya mendengarkan lagu ini, pujian ini sangat luar biasa. Dulu saya tuh nggak pernah, walaupun saya rajin dalam aktivitas dulu, saya nggak pernah merasakan yang namanya kata orang-orang tuh merinding, enggak. Tapi ketika saya mendengar lagu ini, saya benar-benar merasakan merinding, saya menangis, tersentuh, ya. Teman saya bilang, "Hai pulang, ntar dulu." Nah, pas pendeta nyanyi itu pendeta nyanyi itu dia doa ya kan, saya bilang kok aneh ya doanya seperti ini. Itu Pak Pendeta itu luar biasa, pokoknya hebat lah ya. Pendeta itu sangat, buat saya kagum dengan beliau. Dia doanya begini, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, acara ini berjalan dengan baik dari hari kemarin sampai hari ini. Saya bingung, kok doanya seperti ini gitu. Beda dengan saya dulu ya, kita harus mesti pakai bahasa Arab ya kan. Ya maaf ya, padahal kita bukan orang Arab gitu. Maaf, ini saya bukan istilahnya menjelekan, enggak ada unsur menjelekan. Tapi ya buat saya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena Tuhan panggil saya ini bukan suatu saya, bukan kebetulan gitu kan. Emang segala sesuatu itu emang ada rencana Tuhan. Nah, udah selesai gitu teman saya bilang, "Hai pulang." Enggak gitu kan. Saya naik ke atas panggung didorong. Itu benar ada suara. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus. Ya. Dia suara bilang gini, "Kamu naik ke atas panggung." Saya naik ke atas panggung, pikir saya mau cari Bapak itu gitu loh. Ternyata saya naik ke atas panggung, saya ketemu dengan Pak Pendeta Hari Purnama. "Pak," saya bilang, "nyanyi tadi itu siapa? Suaranya enak, ada orang tinggi besar ya kan, melambaikan tangan ke saya 3 kali. Terus ada sinar 6 warna." Dia bilang gini, "Oh, pendeta itu udah pulang," gitu kan. "Oh, udah pulang." Ya udah, saya turun. Teman saya bilang gini, "Kamu ngapain sih naik-naik ke atas panggung? Kamu nih stres ya, gila ya." Saya bilang, "Gara-gara kamu saya bisa kesini." Saya bilang, "Makanya saya naik ke atas panggung," gitu kan. Teman saya bilang gini, "Hai pulang." Ya udah, saya ketemu, saya duduk di bangku kayak seperti ini ya Bapak Ibu. Di situ kan bangku ya, namanya KKR kan banyak orang, orang duduk pakai bangku seperti ini, yang seperti yang saya dudukin ini.
Saya bilang, tante yang tadi nyanyi itu siapa? Dia bilang, saya nggak tahu, katanya gitu kan. Terus dia bilang, kenapa emang? Saya melihat sosok tinggi besar, itu jelas banget Bapak Ibu, memancarkan sinar, ya. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Cuma fisik aja tinggi 3 meter. Terus dia bilang gini, saya nggak tahu, saya bukan orang sini. Ternyata beliau itu orang Katolik karena itu KKR itu kan terdominasi seluruh gereja-gereja gitu. Nah, singkat cerita, saya dikasih brosur sepanjang seperti ini, handphone, ya. Brosur itu, di atas brosur itu ada Pendeta Tarsim, Roy Setiawan, Lili Dewi, Pendeta Asin Sodikin. Hati kita nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Hati itu nggak bisa bohong. Saya pulang sama teman saya, selama di perjalanan itu, saya pulang itu di perjalanan, naik motor sama teman. Dia bilang gini, kamu ngapain sih tadi, katanya, katanya, ke atas panggung segala, kamu nih gelo ya, kalau orang Sunda bilang gitu kan, ya udah bahasa singkatan seperti itu. Saya bilang, enggak, saya tadi tuh ngelihat orang tinggi besar. Dia bilang, ngapain? Kamu tuh halusinasi, katanya gitu. Kamu kesurupan. Sekarang gini, kalau kesurupan saya nggak mungkin dong sadar gitu kan. Orang gila juga kalau dia ngobrol nggak nyambung. Kalau saya kan nyambung gitu. Nah, terus dia bilang, kamu tuh kebanyakan pikiran. Saya bilang, enggak, saya nggak kebanyakan pikiran. Emang seperti, dia bilang, kamu itu jangan terlalu banyak menghayal gitu. Saya bilang, aneh nih orang dia mengajak sini gitu kan. Udah singkat cerita pulang nih, kita pulang, ya kan. Saya pulang, selama di perjalanan itu saya ngelamun, ya ngerenung, siapa yang saya tadi lihat, siapa yang tadi saya lihat gitu kan. Nyampailah saya di kosan di Kaideres di belakang terminal. Waktu itu ya saya ngekos di belakang terminal. Nah, selama di jalan saya ngelamun, nyampe kosan saya ngelamun, ngerenung gitu kan. Saya tidur, ya saya masih menjalankan aktivitas saya waktu itu. Jam 12 saya telepon Pak Pendeta Asin. Hati nggak bisa bohong Bapak Ibu ya. Saya telepon Pak Pendeta. Suara bilang gini, udah tidur gitu kan. Itu saya telepon pendeta, saya tutup. Nah, udah gitu saya jam 1, jam 2, saya jam 3 masih sholat tahajud, menjalankan sholat istiqoroh juga dulu ya. Sholat istiqoroh saya paling rajin karena saya tuh banyak banyak meminta gitu, tapi permohonan saya itu nggak pernah terkabul gitu ya. Beda dengan sekarang, apapun yang saya minta semua terkabul. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul telinga, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan. Itu real ya, nyata gitu, fakta itu benar-benar realita hidup saya sekarang. Semua saya banyak diberkati dengan saya semenjak ngikut Tuhan Yesus tuh, puji Tuhan ya, alhamdulillah saya banyak diberkati dari hal materi sampai hal minta jodoh pun saya dikasih gitu. Dulu saya minta jodoh sampai pacaran lama nggak pernah terjawab gitu kan. Malah saya itu, maaf ya, dulu cewek saya banyak ya, itu nggak murni gitu. Kalau sekarang saya dapat istri itu benar-benar dari Tuhan, murni gitu ya. Dulu saya benci 3 suku ya, 3 kultur itu saya paling benci, suku Batak, Manado, Chinese ya. Tapi puji Tuhan saya dapat istri orang Chinese gitu ya. Saya bersyukur, Tuhan Yesus buat saya baik banget. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena apa? Tuhan Yesus tuh kalau menolong, kalau saya meminta itu terjawab gitu. Nggak pernah yang namanya nunggu besok apa gitu kan. Ya jujur aja secara pribadi gitu. Nah, mungkin ya orang-orang yang terlahir Kristen jangan iri ya dengan para murtadin gini ya. Jangan iri dengan apa yang kita minta itu selalu terjawab, karena kita tuh minta dengan sungguh-sungguh gitu kan. Makanya di uh, apa namanya di firman Tuhan bilang gini, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh gitu ya kan. Karena dulu saya nggak pernah yang namanya meminta itu selalu lama gitu ya prosesnya. Ya jujur aja gitu. Nah, singkat cerita, saya waktu habis sholat istiqoroh, saya jam 5 sama temen ya, saya lari ke Monas. Teman-teman saya bilang gini, 6 orang itu CS sampai sekarang. Tapi ketika saya ikut Tuhan, sekarang sudah putus hubungan pertemanan saya ini, sampai saya itu di blok lah ya, saya nggak masalah. Tuhan lebih sayang saya daripada lebih sayang saya temen gitu. Saya kenapa ya, waktu di Monas ya, saya udah keliling-keliling, lari pagi selama sebanyak 13 kali. 13 kali itu angka keberuntungan ya, Bi ya. Saya lahir tanggal 13, itu membuat saya beruntung ya. Saya waktu berhenti, saya minum aqua, saya telepon sama pendeta. Waktu itu saya nggak ngerti. Dia bilang, "Salam," saya nggak ngerti. "Salam, siapa yang salam ya?" Terus ini ada telepon semalam, saya jawab gini, "Assalamualaikum," gak dijawab sama beliau, sama Pak Pendeta.
Ternyata beliau itu yang saya telepon gitu kan. Nah, udah begitu, yang anehnya lagi, pendeta bilang, semalam telepon saya ya, suara, itu yang kamu telepon, angkat gitu kan. Ya udah saya angkat, oh iya Pak, semalam yang Bapak yang kemarin yang di acara itu bukan. Dia bilang gini, iya kenapa, kamu siapa? Saya Kosim Pak. Dia bilang gini, ada apa ya? Semalam saya ngeliat orang sosok tinggi besar, terus ada sinar 6 warna. Saya bilang di samping bapak. Waktu bapak nyanyi, oh ya, dia bilang, yaudah kamu datang aja ke CWS. Dia nggak nyebut gereja. Kamu datang ke CWS. Pikir saya, ya, saya itu kalau biasakan kalau lagi pergi-pergi kan biasanya itu inget temen ini enggak. Karena dia bilang kamu saya tunggu jam 10 ya kan jam 10 saya dari Monas itu naik busway ya kan Jakarta tahu lah ya Bapak Ibu kalau nggak macet antri naik busway itu tapi hari itu hari Minggu luar biasa saya naik busway kayak terbang saya kan mampir biasanya kan dari Gambir itu masih Istiqlal eh, Juanda, Pecenongan, Harmoni. Hari itu naik busway enggak mampir-mampir kayak terbang bus gitu kan. Saya bilang kok aneh ya ini. Biasanya kan cari penumpang. Itu enggak hari itu enggak ada penumpang. Nyampe lah di Terminal Kalideres, nyampe di Terminal Kalideres, saya lari pikir saya kata dia gini, kata Pak Pendeta, saya tunggu jam 10. Ternyata saya nyampe rumah itu udah jam setengah 10 lewat. Terus saya mandi berapa menit gitu ya mandi, saya langsung keluar pakai sepatu, pakai baju rapi, tumben-tumbenan. Biasa saya kan pakai sendal gunung gitu ya. Kalau nggak sendal jepit, hari itu saya pakai baju rapi, kemeja ya kan. Terus saya punya uang 75.000 waktu itu karena saya waktu itu habis di PHK kerja ya. Dulu saya kerja di Priuk, lumayan dulu dengan gaji lumayan lah ya, tapi sekarang enggak lah, saya bodo amat gitu kan kalau sekarang. Nah, saya naik ojek 75.000 uang saya bilang gini, kata tukang ojek, bang saya bilang ini berapa duit? Dia bilang gini, eh kata dia bilang gini, 25.000. Biasanya kan saya nawar, waktu itu belum ada Grab ya, belum ada Grab, masih ojek opang, ojek pangkalan. Terus saya naik ojek ke Cengkareng sesuai yang dituju. Saya tunggu jam 10 katanya gitu kan. Saya ditungguin ya kan. Saya pikir nyampe Cengkareng itu ini gitu. Ternyata udah terlambat. Nyampe Cengkareng itu, nyampe depan gereja itu, tukang ojek bilang gini, bang alamat, mas ini alamatnya bener. Iya. Terus dia bilang gini, ini alamatnya gereja gitu kan. Saya bilang, tapi sesuai di sini blok A16 nomor 16 gitu kan. Terus tapi anehnya saya nyampe depan gereja itu mundur gitu loh, nyampe depan gereja mundur, tapi tukang ojek bilang gini, mas kalau alamatnya ini benar. Terus pas giliran mau bayar, pak saya mau bayar, tukang ojek bilang apa, udah dibayar sama orang tinggi besar. Serius, tukang ojek bilang apa, sumpah demi Allah udah dibayar. Ya udah kalau gitu saya bilang jazahullahu khairan siron deh, saya bilang semoga Allah yang membalas kebaikan bapak. Tapi dia udah gitu dia bilang hati-hati ya katanya kalau misalkan mau pulang. Iya, saya bilang makasih ya pak. Nah udah, saya sempat bengong siapa yang bayarin tadi ya. Terus saya kok rada aneh gitu, hari itu sesuatu yang sangat istimewa, sangat spesial, aneh gitu ya. Nah udah gitu, selama pikir saya mau masuk ke dalam, nggak taunya udah mulai, saya telepon Pak Pendeta nggak diangkat. Waktu itu belum ada WA, masih BBM, SMS, telepon. Saya telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. Ternyata beliau itu udah mulai ibadah, udah mulai pujian penyembahan. Saya nggak denger gitu. Nah, selama saya telepon itu nggak diangkat, pikir saya udahlah tunggu di seberang. Di seberang itu ya Bi, ada tukang bakso sama tukang ketoprak ya. Kemarin juga saya sempat mau syuting di situ, ternyata nggak ada gitu ya Bi ya. Karena udah tutup mungkin pandemi ya kan. Saya di situ makan ketoprak dari 1 piring sampai 6 piring ya. Saya 6 piring. 6 piring itu saya pokoknya nggak ngerti, pokoknya dibuat aneh lah ya, dibuat aneh sesuatu yang pokoknya buat saya itu nggak masuk akal gitu kan. Kalau kita secara manusia logika gitu nggak masuk akal gitu. Saya makan dari 1 piring sampai 6 piring. Terus kata tukang ketoprak, mas ini gila? Enggak. Mas ini stres? Enggak. Kalau gila saya bilang diajak ngomong nggak nyambung, ini menyambung gitu kan. Terus kata tukang ketoprak bilang gini,
kok makan banyak amat kecil-kecil gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, udah bang, saya bilang, udah mas, saya bilang, itu satu porsi waktu itu ketoprak 7.000, 6.000 ya, 6.000. Nah, selesai makan ketoprak, saya pesan lagi tukang bakso. Itu sampai saat ini di depan itu masih ada, tapi semenjak pandemi ini nggak ada, ya. Saya bilang, mas, bakso dong. Terus kata tukang ketoprak, mas ini aneh. Tadi udah makan ketoprak 6 piring, kok masih mau mesen bakso gitu kan? Saya bilang, nggak tahu deh, saya bilang gitu kan. Udah gitu, mas, satu mangkok berapa ya kan waktu itu bakso 7.000 ya, 7.000 itu bener-bener saya dibuat bingung. Tukang ketoprak ngatain saya stres, tukang bakso ngatain kamu wong edan ya, wong gendeng. Saya bilang saya nggak edan nggak gendeng, saya waras. Kalau misalkan nggak waras, kita ngomong juga nggak nyambung, itu nyambung loh, ya kan. Nah, udah begitu saya bilang berapa, ya kan, bakso enggak udah gitu saya udah makan ketoprak, makan bakso, minum teh botol. Dari satu botol itu pertama, Kang, saya bilang saat ini pun masih ada itu saksi hidup saya, tukang teh botol di dekat gereja. Saya bilang, Kang, teh botol dong satu, dari satu botol sampai 6 botol, bakso 6 mangkok, ketoprak 6 piring, teh botol 6 botol. Itu benar-benar ada apa dengan 66? Kalau menurut orang-orang itu antikris, kalau buat saya bukan antikris, itu benar-benar angka 66 membawa keberuntungan buat saya, karena Tuhan panggil saya gitu. Nah, udah gitu tukang ketoprak sama tukang bakso pada ngobrol, saya bilang berapa ya, saya bilang. Terus tukang ketoprak bilang ini udah dibayar. Itu uangnya jelas Bapak Ibu, kayak tukang ojek, uangnya jelas 25.000, itu juga sama. Terus tukang bakso juga 7 kali 6, 42, itu jelas gitu ya, 42.000. Tukang teh botol juga sama, 3 kali 6, 18.000, itu uangnya jelas-jelas sama semua. Saya bilang nggak ada lebih, nggak ada kurang. Saya bilang kok aneh ya, tukang ojek dibayarin, tukang bakso dibayarin, tukang ketoprak dibayarin, tukang teh botol aja dibayarin, ada apa gitu. Terus saya mikir, aneh ya hari ini. Terus tukang ketoprak, mas, sampean mau ngapain, kayak gitu kan. Saya bilang, saya mau ketemu orang. Oh, dia bilang kalau di Muslim tuh katanya apa, kiai gitu kan, kata orang ketoprak. Kalau di Kristen ini pendeta. Aduh, saya nggak tahu deh gitu kan. Biasanya saya itu Bapak Ibu bosen. Hari itu saya nggak bosen, dan saya itu bener-bener dibuat bingung. Pantat saya dikunci di bangku panjang, ya. Biasanya orangnya bosan nunggu, hari itu enggak. Dari jam 10 lewat seperempat sampai jam 3, Pak Asin itu ternyata dia rapat, ya. Pak Asin itu rapat. Dia lupa kalau dia mau ketemu saya. Singkat cerita, saya udah selesai, udah beres, ya kan. Ternyata itu benar-benar keren banget Tuhan. Saya bilang, hari ini sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang istimewa, spesial banget dalam hidup saya. Tiba-tiba Pak Asin keluar. Halo, Kosim di mana Pak Asin? Suara datang, suara ke saya bilang gini, itu yang kamu cari, angkat. Saya nyamperin, ya kan. Pak Asin bilang gini, Pak Asin, Kosim ya, iya. Maaf ya, saya lama. Saya nggak apa-apa, saya sebutin gembala saya. Dia bilang, maaf ya, saya lama, kata gitu. Apa-apa, saya bilang, Om, saya diajak masuk ke dalam, dia peluk saya, tapi jujur, waktu dipeluk, saya bukan dipeluk sama dia, saya merasa dipeluk sama Tuhan. Kenapa? Itu berbeda banget. Kalau Pak Asin itu kan ya secara daging ya, itu saya berasa, tapi secara manusia, saya nggak merasa dipeluk sama dia. Saya damai gitu loh dipeluk sama Pak Asin itu ya, pendeta saya itu. Damai, saya bilang. Saya diajak masuk ke dalam, silahkan minum, kata Pak Asin. Saya bilang, udah Pak, saya udah minum di depan, udah makan malah, saya bilang gitu. Oh maaf ya lama, kata nggak apa-apa Pak, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang slow aja gitu kan ya. Terus si Pak Asin tiba-tiba nyuguhin air minum aqua, ya. Saya ke belakang itu, kebelakangin, dibelokin, tiba-tiba leher saya itu, kepala saya belok, ada foto Yesus pakai mahkota duri. Dia ngedip loh Bapak Ibu 3 kali ya. Saya jujur, saya bilang kok aneh ya,
Terus saya bilang, Pak, ini yang semalam saya lihat kok ngedip. Ini yang semalam sepertinya ini yang saya semalam lihat dia. Terus kata Pak Pendeta bilang gini, oh sih mau dipakai Tuhan. Luar biasa, pakai Tuhan apa Pak? Tumbal. Bukan, kata gitu kan. Saya pikir pakai tumbal gitu kan. Ternyata melayani Tuhan itu sekarang ya, saya sama Abi sering diajak pelayanan. Oh ternyata ini melayani Tuhan itu. Ternyata ini gitu ya melayani. Oh saya baru paham, baru ngerti gitu. Nah, saya didoain sama Pak Pendeta, saya merasa damai gitu kan. Saya tenang gitu ya, yang seumur umur saya belum pernah merasakan seperti ini gitu. Udah begitu saya Pak Asin bilang gini, yuk waktu saya bilang Pak udah ya, saya pikir udahlah ketemu Pak Pendeta ini gitu ya biar selesai gitu. Ternyata bukan, dibuat dibuat kangen gitu. Saya pulang diongkosin sama Pak Pendeta itu jelas 20.000 ya. Kata Pendeta Asin bilang gini, Pak tolong anterin ini teman saya gitu. Dia waktu itu masih nganggap saya teman, tapi sekarang udah jadi anaknya gitu kan, anak rohani lah ya. Nah, saya diongkosin 20.000 ke Kalideres itu jelas benar. Itu saya bayar sendiri. Selama saya dengan perjumpaan dengan Pak Asin, pikir saya selesai, ternyata bukan. Ternyata enggak Bapak Ibu. Udah gitu apa namanya? Sampai kosan itu saya ngelamun, ngerenung. Apa ya saya bilang mau ngapain saya begini gitu kan. Tiba-tiba kakak saya telepon, Cim pulang katanya gitu kan. Ibu sakit waktu itu, almarhum ibu saya masih ada ya, itu saya pulang ceritanya. Saya masih punya simpenan lah, Bapak Ibu masih ada simpenan lumayan lah ya untuk seorang pengangguran karena saya udah di PHK 2 bulan di PHK saya kan, karena waktu itu saya kerja juga lama, lumayan lama, saya di PHK masih ada simpenan lah lumayan gitu untuk seorang yang masih di PHK itu kan saya masih bisa ke jalan-jalan kemana-mana, masih bisa ke Jogja, ke Bandung, kemana-mana gitu kan ya. Nah, saya pulang ceritanya ke rumah saya di kampung. Nah, malam itu saya masih menjalankan ritualitas saya seperti biasa. Saya sholat tahajud ya, menjalankan seperti kayak dulu lah gitu. Karena saya rajin puasa Senin Kemis, tirakat juga saya rajin gitu dulu ya. Kalau sekarang sih udah beda ya kan, karena udah jadi pengikut Kristus ya, tetap menjalankan puasa, bukan karena puasa istilahnya puasa daging, karena puasa kita tuh mencari wajah Tuhan gitu kan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, malam saya jam 3 Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur. Saya masih mikirin apa nih gitu ya. Saya bilang, saya ini mau ngapain gitu kan. Nah, jam 2:30 saya tidur. Tumbenan, katanya kalau orang mau sholat tahajud itu harus tidur gitu ya. Saya tidur setengah jam lah ya. Saya bangun jam 3:03. Jam 3:03 saya bangun. Saya mau ngambil wudhu nggak bisa, mau pakai peci nggak bisa, mau pakai sarung nggak bisa. Mau tahu Bapak Ibu, ya, ini saya jujur kadang-kadang saya kalau kesaksian seperti ini, saya jujur pengen nangis ya, sedih gitu. Kenapa? Ada suara datang, ya. Saya pikir angin di rumah saya kan ada jendela kecil, pikir saya angin gitu kan, ternyata bukan. Saya bilang, Bu, Ibu nggak dengar suara? Waktu itu ibu saya masih masih hidup. Dia bilang gini, saya nggak ngedengar apa-apa. Terus, masa nggak ngedengar apa-apa? Pikir saya dia ngedengar gitu. Ada suara masuk, ada angin lembut banget masuk. Saya pikir setan ya. Saya baca ayat kursi, Bapak Tubi. Saya bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Itu saya benar-benar tapi nggak hilang. Ya. Ternyata ada suara masuk. Hai anakku Kosim, 3 kali. Hai anakku Kosim gitu kan, 3 kali. Hai anakku Kosim, ikutlah aku, ikutlah aku. Yang selama ini saya ya jujur, saya kalau baca Quran biasa aja gitu, nggak terlalu ngerti artinya gitu kan ya, nggak ngerti artinya, dan saya ya nggak pokoknya kalau orang kita dulu itu kalau baca Quran ya baca Quran aja gitu loh, karena nggak boleh diartiin gitu kan ya. Tapi ketika itu Al-Quran saya jatuh dari meja di rumah, saya jujur, saya nggak ngerti dengan kejadian seperti itu. Ada suara masuk datang, hai anakku Kosim, 3 kali. Al-Quran tuh jatuh,
Al-Zukhruf 43 ayat 61 yang berbunyi, wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hada syiratim mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya bingung loh Bapak Ibu, waktu kejadian seperti itu, saya rada bingung, saya rada gimana ya, saya bukan bingung karena saya menentukan pilihan. Tiba-tiba Pak Asin, Pak Pendeta, dia SMS ke saya, firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung, apa nih maksudnya? Sangat sinkron loh. Ya, sangat sinkron. Itu benar-benar keren banget gitu. Al-Zukhruf 43 ayat 61 dengan Yohanes 14 ayat 6. Itu nyambung. Ya, ini bukan mengada-ngada loh, bukan istilahnya mengarang-arang, itu benar-benar masuk akal buat saya. Karena apa? Oh, ternyata selama ini saya maaf. Oh, berarti selama ini jawabannya ini gitu. Selalu saya tunjukilah kami ke jalan yang tunjukkanlah lurus. jalan yang lurus gitu kan. Selama ini ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, saya tunjukkan saya jalan lurus. Ternyata inilah jalan lurus. Hanya di dalam Isa Al-Masih itu pasti. Keselamatan itu jelas ya. Keselamatan itu benar-benar jelas. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Tuhan Yesus itu bisa jadi Bapa, dipanggil Bapa. Karena apa? Ya, menurut saya itu keren gitu, bisa dipanggil Bapa, bisa dipanggil Tuhan aja bisa dipanggil Bapak gitu. Kena beda dengan saya dulu gitu, ya kan? Kalau udah ya satu aja gitu. Nah, udah selesai begitu, saya bilang gini, kok aneh ya? Saya pikir udahlah. Di situ saya telepon Pak Pendeta, Pak, saya bilang besok bisa nggak ketemu saya? Dia bilang gini, oh bisa, di mana? Di DM. DM itu Daan Mogot Mall. Terus dia bilang gini, jam berapa? Jam 9. Ya udah, saya dari kampung, itu jam 5:30 saya jalan. 5:30 jalan saya ketemu beliau. Pikir saya ketemu beliau, udahlah pikir ketemu beliau itu selesai gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Dia doain saya, ngasih makan. Saya bilang udah Pak, saya udah makan. Terus pikir saya udahlah ketemu beliau tenang gitu. Ternyata dibuat bingung saya dengan beliau ini yang semakin saya penasaran. Karena apa? Saya bilang kok saya penasaran dengan firman Tuhan yang dikirim Bapak tadi malam. Emang kenapa? Itu benar-benar kalau kita udah satu roh ya, kalau udah kita satu roh. Saya kan jauh, dia di Jakarta, saya di kampung. Tapi aneh loh. Ini dia ngirim firman Tuhan itu bikin saya penasaran. Nah, udah gitu saya diajak ketemu di DM, ketemu di mall, salah satu mall di Jakarta. Saya dibeliin Alkitab sama dia. Terus dia bilang gini, ini Alkitab tolong dibaca. Sampai saat ini pun itu Alkitab saat ini pun masih ada, saya baca sampai saat ini pun ya, itu nggak pernah hilang. Saya puji Tuhan udah selesai baca Alkitab itu udah 8 kali ya sama tahun ini. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan membaca, merenungkan. Saya juga bersyukur saya sekarang bisa sekolah teologi, itu pun oleh kasih karunia Tuhan. Ya kan? Di situ saya bilang gini, kok saya mau apa-apa terjawab. Ya, waktu itu saya udah mau sempat nikah, gagal. Dengan saya pacaran tuh dulu lama-lama ya, bisa 6 tahun, 4 tahun, paling dibilang saya paling telat nikah, karena dulu saya selektif ya, nggak gampang memilih cewek. Saya itu paling selektif, dan saya bilang, maaf, walaupun saya orang nggak punya, tetap saya dalam hal sesuatu selalu selektif. Nah, saya bilang, pendeta, saya waktu itu bilang, kapan katanya kau mau ke gereja? Nanti dah, pikir saya masih belajar, karena saya masih meragukan tentang Tuhan. Masa sih Tuhan Yesus itu Tuhan? Masa sih Isa Al-Masih itu Tuhan? Masih meragukan. Saya nggak begitu percaya, nggak begitu mudah percaya ya, karena saya harus banyak belajar, harus banyak tanya. Berapa bulan, saya bilang gini sama pendeta, kapan kau ke gereja? Hari Sabtu, saya benar-benar mendengar suara Tuhan bilang gini, besok kamu ke rumah saya, besok kamu ke rumah saya.
apa ya maksudnya ke rumah saya? Ternyata saya disuruh ke gereja. Saya minggu besoknya itu hari Minggu saya ke gereja. Pertama saya ke gereja benar-benar saya deg-degan, keluar keringat. Ketika Pak Pendeta yang khotbah itu pendeta dari orang Ambon, dia bilang gini, pertama ngedengar firman, yang pertama mendengarkan firman itu, jangan takut gitu kan. Itu benar-benar menguatkan saya gitu. Nah, udah gitu pas nyanyi penyembahan pujian, saya nangis tiba-tiba. Nangis. Saya nangis, pikir saya apa, biasa nangis biasa, tapi itu benar-benar beda banget ya. Nangis, saya benar nangis terharu, nangis saya di hadapan Tuhan. Saya bilang, saya selama ini jujur nggak pantas dan nggak layak. Saya dirangkul sama gembala, saya dirangkul sama orang-orang gereja, selamat datang, selamat bergabung. Pikir saya sudah selesai, nggak mau lagi ke gereja. Ternyata malah makin cinta Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan lah ya. Saya semakin penasaran mencari Tuhan. 2014 April saya pelepasan sama seorang mantan dukun ya. Beliau masih ada sampai saat ini. Saya pelepasan karena dulu saya punya pegangan-pegangan. Saya dulu paling rajin banyak belajar lah ya untuk hal-hal kuasa kegelapan, ilmu-ilmu kanuragan gitu dulu ya. Sekarang saya udah dibuang, udah nggak punya itu lagi karena hidup di dalam Tuhan tuh nggak boleh punya kuasa kegelapan. Nah, saya waktu dibaptis 18 April saya dibaptis, udah 7 tahun ya. Sekarang 2014 saya dibaptis. Saya dibaptis 18 April. Saya waktu dibaptis itu benar-benar kayak belut ya, karena dulu saya punya pegangan seperti itu, punya pegangan itulah ya. Kata pendeta harusnya diikat. Nggak taunya saya lepas gitu loh. Waktu mau gunting itu benar-benar mau nyekek, setannya gede banget, setannya gede ya. Itu benar-benar gendut gede banget. Dia mau nyengkram saya. Kata pendeta bilang, kamu berdoa dalam nama Yesus. Saya bilang hanya berdoa itu dia benar-benar ampuh loh, karena dalam nama Yesus itu kuasa nyata. Itu benar-benar nyata. Kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Udah selesai dibaptis, saya bertumbuh di GBI. Pikir saya udah selesai lah gitu kan. Saya bilang, saya mau nikah gagal terus, setiap mau nikah gagal. Sampai sempat bilang gini, saya bilang, udahlah saya nggak mau pacaran lah. Saya bilang, saya mau ta'aruf aja gitu kan. Saya mau ta'aruf. Puji Tuhan, saya dulu benci orang Cina ya. Saya benar-benar benci sama orang Cina. Kenapa? Orang Cina buat saya itu penjahat gitu, penjajah gitu. Nggak taunya saya dapat orang Chinese. Saya bilang, Tuhan saya minta jodoh orang Chinese, sarjana ekonomi, tinggi putih cantik. Tuhan kasih Bapak Ibu, istri saya cantik loh, bule ya kan, anak saya juga ganteng. Anak saya ganteng juga, bule ya. Itu benar-benar nyata, real. Tar dulu. Kalau lihat istrinya Kosim dengan model Kosim ini, kok istrinya salah pilih kayaknya. Enggak, udah jodoh. Oh, jodoh ya, jodoh. Jodoh itu kan nggak bisa seperti itu ya. Ada orang pendek, orang jelek, jodohnya lebih bagus ya kan. Beda gitu kan. Kalau ya karena aku nih sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa yang aku minta Tuhan kasih gitu loh. Jadi aku bilang, Tuhan saya minta jodoh orang Chinese, sarjana ekonomi, tinggi putih cantik, Tuhan kasih gitu. Dan saya bersyukur istri saya itu menerima apa adanya. Dia nggak pernah nuntut macam-macam ya, nggak pernah istilahnya kamu begini, enggak. Puji Tuhan, selama 4 tahun pun rumah tangga saya nggak pernah berantem, nggak pernah ada kata-kata kasar, nggak ada. Puji Tuhan, saya bersyukur dikasih Tuhan istri yang sempurna, istri yang baik gitu kan. Nah, saya bilang, saya waktu pertama saya nikah, Abi kan jadi saksi nikah ya. Saya bilang, Tuhan, saya minta anak. Saya bilang, kalau bisa anak saya lelaki gitu kan. Itu Tuhan kasih. Saya bilang sama istri, saya bilang, lagi ngapain Dede di dalam? Kata istri saya, apaan, orang belum hamil. Nggak taunya saya bilang, dalam nama Yesus hamil. Itu benar, doa itu benar, doa orang benar itu besar kuasanya ya, nyata gitu. Ketika saya tumpang tangan, istri saya dapat berapa bulan kan, 1 bulan kosong yang kosong lah ya. Dapat bulan, saya nikah Februari,
Maret isi, itu kosong 1 bulan. Itu ketika saya tumpang tangan di perut istri saya hamil, Bapak Ibu, puji Tuhan, saya bersyukur saya diberkati dengan pertolongan Tuhan. Nah, saya juga, ya Bapak Ibu, ini sebenarnya saya waktu di sini berdua, ku bayangkan Nina rasa. aduh pengen nangis ya. Waktu saya mau mengganti dokumen identitas, nama saya juga nasi nama lama, tapi agama saya udah Kristen ya. Kata itu pertolongan Tuhan luar biasa buat kehidupan saya. Saya ditolak di setiap menikah, saya ditolak, dicapil, ditolak 5 kali penolakan karena berbeda agama ya. Karena berbeda agama ditolak terus. Ketika saya pindah ke salah satu kota, puji Tuhan, agama saya jadi berubah. Sekarang saya udah berubah agama saya, dan saya juga udah berubah ya dari kehidupan yang lama. Jadi sekarang kehidupan yang baru, karena yang lalu sudah berlalu. Sekarang hidup kita harus menjadi baru, harus berdampak untuk semua orang. Karena saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada anak-anak yang membutuhkan. Dan saya juga pesan untuk semua anak-anak Tuhan, jangan sampai berpindah ke lain hati. Sekali lagi, buat saya Yesus, kali tetap Yesus, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hanya Isa hakim yang adil. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kepastian, karena surga itu adalah pasti, bukan omong kosong ya. Saya percaya untuk anak-anak Tuhan tetap maju, tetap mengabarkan Injil. Saya juga puji Tuhan, udah banyak jiwa yang saya menangkan melalui penginjilan saya, karena beliau inilah guru saya, papa rohani saya juga. Berkat beliau inilah saya bisa berani menginjil, bisa kemana-mana, bisa melayani dengan tanpa minta-minta saya. Haleluya. Itu aja. Luar kasih. biasa saudara-saudara. 1 Korintus 7 ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi kekristenan itu adalah membebaskan kita, roh kita dari ikatan agama, roh kita dari ikatan okultisme, dari ikatan kekuatan yang di luar daripada itu. Jadi ilmu santet, ilmu apa saja jangan dipelajari, buang itu semuanya. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, Kristus itu menjadi hikmah kita. Jadi, apapun yang selalu kita berorientasi kepada Kristus. Aspirasi kita, ya Kristus. Bahkan inspirasi itu sumber pikiran, sumber apapun itu Kristus. Itu yang dirasakan, yang sudah Pak Kosim itu rasakan sampai sekarang. Terus ada pertanyaan yang sedikit dulu, saya tanya dulu. Itu teman yang mengajak ke KKR tadi, di mana orangnya? Apa masih ketemu? Udah jarang, udah hampir 3 tahun. Oh, tapi masih ada nomor HP-nya? Nggak ada, udah ganti. Oh, dia sudah buang nomor HP kamu kalau begitu. Jadi ya jangan takut lah dicuekin sama teman, sama saudara. Ya saya sudah pengalaman, mereka memusuhi saya, membenci saya. Yang penting saya tidak dibenci oleh Yesus Kristus. Yang penting saya jangan membuang Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa dan menolak aku. Jadi asal kita tetap menerima Yesus Kristus, itu orang bahagia. Dan jangan kecewa gitu. Kalau keluarga bagaimana? Keluarga sampai saat ini juga nggak ini. Nggak usah diceritakan itu. Jadi yang penting kita milik Kristus gitu. Ada statement yang terakhir apa untuk close
bagaimana? Statement terakhir, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena di dalam Yesus itu keselamatan pasti. Haleluya, saudara-saudara. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, termasuk orang-orang yang terlepas. Pokoknya lepaskan semua. Siapa yang memusuhimu, lepaskan pengampunan. Siapa yang membenci kamu, lepaskan semuanya. Supaya apa? Roh kita, semangat kita, ujian-ujian yang Tuhan kasih itu akan luar biasa. Doa-doa kita itu nggak usah takut. Sampai sekarang saya nggak pernah doa minta harta, minta rumah, minta mobil. Enggak. Saya minta Tuhan dari Sabang sampai Merauke, terima Yesus Kristus. Jadi biar semuanya terima Yesus Kristus, karena hanya dengan Yesus Kristus bangsa ini terbebaskan. Bangsa ini terlepaskan dari keadaan yang seperti ini. Jadi terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Pak Kosim sudah sampai di sini.